Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kursus bahasa Arab untuk pemula, dan pada malam ini kita masuk ke pelajaran 5A bagian 1 tentang salat. Insya Allah di pelajaran ini kita akan belajar tentang adzan dan wudhu, dan nanti di bagian tata bahasa kita akan belajar tentang harf, yaitu li, min, an. Pada pelajaran ini kita belajar 14 kosakata baru yang disebutkan dalam Al-Quran hampir 6.555 kali. Dan insya Allah di akhir pelajaran kelima nanti total kita akan belajar 57 kosakata yang terdapat di Al-Quran hampir 19.471 kali. Baik, kita mulai dengan adzan. Kita tahu bahwa ini adalah lafaz adzan. Lafaz adzan yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Akbar itu berasal dari kata kabir. Akbar itu artinya maha besar, paling besar. Kabir itu besar. Ya, angka menunjukkan jumlah kata tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Kabir itu artinya besar. Akbar, paling besar, maha besar. Saghir, kecil. Asghar, paling kecil. Kathir, banyak. Aktsar, paling banyak. Oke. Kabir, besar. Akbar, paling besar. Saghir, kecil. Asghar, paling kecil. Kathir, banyak. Aktsar, paling banyak. Saya ulangi sekali lagi. Kabir, besar. Akbar, paling besar. Saghir, kecil. Asghar, paling kecil. Kathir, banyak. Aktsar, paling banyak. Baik, apa pesan dari lafaz adzan yang pertama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun karena Dia adalah Sang Pencipta. Selain Allah adalah semua ciptaannya. Allah adalah Maha Besar dalam kekuasaan, keagungan, kebaikan, dan semua sifat baik lainnya. Semakin kita menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kita bisa memuji Allah dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita akan berkata, "Ya Allah, betapa Engkau Maha Besar dan Maha Agung." Kita akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dari imajinasi kita. Saat azan subuh, jika saya mendengar azan dan masih tetap tidur, siapa sebenarnya yang kita patuhi? Siapa yang kita terima sebagai yang paling besar? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keinginan kita? Kita bisa mengecek hal yang lain juga. Ya Allah, bimbing saya untuk menerima Engkau sebagai yang terbesar dalam hidup saya. Bantu saya untuk lebih taat kepadamu daripada keinginan saya pribadi, pemimpin atau tradisi palsu keluarga. Bersama dengan doa ini, mari kita renungkan masa lalu kita dan kita buat rencana yang lebih baik untuk masa depan. Baik, teman-teman peserta, sebutkan arti dari lafaz azan yang saya ucapkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Baik, silakan di pause video dan diulangi maknanya secara mandiri. Sekitar 1 menit. Silakan. Kita lanjutkan. Lafaz yang kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu adalah aku bersaksi. Syahadah itu artinya bersaksi, kesaksian, mengatakan sesuatu berdasarkan pengetahuan pribadi dan keyakinan, atau menyajikan
sesuatu sebagai bukti, syahadah. An itu artinya bahwa, bahwa, dan ini adalah kata yang sangat penting karena terdapat di Al-Quran hampir 571 kali. La ilaha, ilah itu artinya Tuhan, bentuk tunggal, bentuk jamaknya alihah. Ilah bentuk tunggal, alihah bentuk jamak, artinya Tuhan. Illallah berarti tidak ada, maaf, illallah selain Allah. Illa selain Allah. Illallah selain Allah. Seperti pada ayat illalladzina amanu wa amilus solihati. Selain orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Illallah selain Allah. Kata ilah ini memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, yang disembah. Yang kedua, yang memenuhi kebutuhan kita. Dan yang ketiga adalah yang ditaati. Tidak ada Tuhan selain Allah dalam semua arti yang ada ini. Aku bersaksi maknanya perkataan dan perbuatan saya baik di rumah ataupun di luar, di kantor atau pasar menunjukkan bahwa saya mencintai Allah lebih dari siapapun. Terimalah Allah sebagai pencipta, penguasa, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Satu-satunya zat yang saya sembah dan menaatinya dalam segala hal kehidupan saya. Dan satu-satunya zat yang saya minta pertolongannya dan mengimaninya. Saya mengikuti dan mematuhi perintahnya dalam segala hal dalam hidup saya. Dan bukan mengikuti keinginan saya atau arahan orang lain. Itu adalah makna dari kalimat persaksian, asyhadu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi saksi kepada manusia. Maka jelaskan kepada mereka apa itu Islam dan siapa Nabi Muhammad SAW. Tugas ini sangat penting, dan oleh karena itu kita selalu diingatkan akan tugas ini di setiap azan dan iqamah. Ya, bagaimana kita tahu bahwasanya dalam bulan Maulid ini Rasulullah SAW dihina di sebuah negara di Eropa, mungkin karena mereka belum tahu siapa sebenarnya sosok dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan tugas kita untuk menjadi saksi, menjadi bukti bagi manusia, menjelaskan tentang Islam dan siapa Nabi Muhammad SAW. Tugas ini diingatkan di dalam setiap azan dan iqamah. Meskipun pengingat ini berulang kali ada, kadangkala kita tidak memperhatikan hal ini. Maka oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita tauhid untuk menjadi saksi Islam yang benar. Jadilah kita penyeru Islam yang baik. Baik, teman-teman, silakan menyebutkan arti dari lafaz azan yang saya baca. Asyhadu, aku bersaksi, an, bahwa, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, selain Allah. Asyhadu an, aku bersaksi bahwa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, silakan di-pause video dan diulangi secara mandiri sekitar 1 atau 2 kali ulangan, silakan. Kita lanjutkan lafaz azan seterusnya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu telah kita pelajari tadi, yaitu kesaksian atau mengatakan sesuatu berdasarkan pengetahuan pribadi dan keyakinan serta menyajikan sesuatu sebagai bukti. Anna sama halnya dengan an, artinya bahwa. Terdapat di Al-Quran 359 kali. Anna dan an artinya sama, bahwa. Asyhadu an la ilaha illallah artinya bahwa, an,
571 kali di dalam Al-Quran. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna juga artinya bahwa. 359 kali terdapat dalam Al-Quran. Berbeda dengan an dan anna, in itu artinya jika. Ada 691 kali in jika. Contohnya ada pada kalimat insya Allah. Jika Allah berkehendak. Inna sesungguhnya. Ya, inna sesungguhnya. Dan ini sangat banyak, 1534 kali. Contohnya itu pada innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Jadi anna, inna terdapat di dalam Quran 3097 kali. Ya, ada pada asyhadu alla ilaha illallah. Anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Innallaha ma'as sabirin. Baik, saya minta teman-teman untuk menyebutkan contoh dari kata yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Innallaha ma'as sabirin. Baik, silakan di-pause video sebentar dan diulangi secara mandiri untuk menguasai 4 kata ini, anna, inna. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Muhammadan. Kita tahu Muhammad adalah nabi kita, orang yang paling banyak dipuji. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, artinya adalah orang yang paling banyak dipuji. Rasul itu artinya utusan. Rasul bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah rusul. Rasul tunggal, rusul jamak. 332 kali terdapat di dalam Al-Quran. Apa makna dan pesan yang disampaikan dalam lafaz azan yang ketiga? Aku bersaksi telah kita sama-sama tahu maknanya perkataan dan perbuatan saya baik di rumah atau di luar, di kantor atau di pasar menunjukkan bahwa saya mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari siapapun. Saya juga menerima dan menaati ajaran Nabi SAW tanpa keraguan. Saya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan antara yang baik dan yang salah. Saya tidak membutuhkan bukti apapun lagi untuk mengikuti ajaran Nabi SAW. Kesukaan saya, kesukaanku, dan ketidaksukaanku didasarkan pada apa yang Nabi SAW sukai dan apa yang tidak Nabi SAW sukai. Apa yang Rasulullah sukai, maka saya suka. Apa yang Rasulullah SAW tidak sukai, maka saya tidak suka. Jadi kita sandarkan kepada Nabi SAW. Baik, teman-teman silakan menyebutkan arti dari lafaz yang saya ucapkan. Asyhadu, aku bersaksi, anna, bahwa, Muhammadan, Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Asyhadu anna, aku bersaksi bahwa, Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, silakan di-pause videonya teman-teman dan diulangi secara mandiri sekitar 1-2 kali ulangan. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Lafaz selanjutnya adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, diulangi masing-masing 2 kali. Hayya 'alas shalah, marilah salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Baik, mari kita bahas. Hayya 'ala, marilah menuju. Marilah menuju. Hayya 'ala, marilah menuju. Ini
memiliki arti karena ada tambahan harf di sananya, yaitu ala, marilah menuju, seperti kalimat amantu billah, aku percaya pada Allah. Baik, hayya ala tadi marilah menuju. Salat itu artinya salat. Salat bentuk tunggal. Salawat bentuk jamak. 332 kali terdapat dalam Al-Qur'an. Masih sama, hayya ala, marilah menuju. Al-falah itu memiliki makna atau arti kemenangan atau kejayaan dan kesuksesan. Falah, kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Nah, apa pesan yang terdapat dalam lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kalimat marilah menuju pada lafaz yang pertama, hayya 'alas shalah, marilah menuju, ya, hayya 'ala, dan bukanlah salatlah dimanapun kamu berada. Itu maknanya marilah menuju masjid. Hayya 'alas shalah, marilah menuju salat. Marilah salat. Bukan artilah salatlah. Itu bermakna marilah menuju masjid. Al-Quran menyuruh kita mendirikan sholat bersama dengan imam dan muslim-muslim yang lain secara berjamaah. Jika kita mendirikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita segala macam kesuksesan dan kemakmuran. Beberapa di antaranya adalah manfaat untuk hati dan pikiran. Sholat adalah bentuk paling sempurna dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat akan memberikan ketenangan pada hati dan pikiran. Menghayati bacaan Al-Quran dalam sholat akan meningkatkan keimanan kita, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Memikirkan akhirat akan membuat hati dan pikiran kita bebas dari kekhawatiran duniawi. Insya Allah. Sedangkan manfaat jasmani, kebersihan melalui wudhu, olahraga untuk badan seperti saat berangkat untuk sholat dan saat pulang. Begitu juga aktivitas ruku, sujud, dan duduk ini bermanfaat bagi jasmani kita. Sedangkan bagi manajemen waktu, tidur lebih awal agar bangun lebih awal untuk sholat fajar, dan mengembangkan kebiasaan tepat waktu untuk menghadiri atau setiap sholat, ini memberikan kita kemampuan manajemen waktu yang bagus. Merencanakan aktivitas harian agar sesuai dengan jadwal sholat. Sedangkan manfaat sosial, sholat membantu kita, mengajarkan kita untuk saling terikat sesama teman, tetangga, dan keluarga. Contohnya, setiap hari kita akan bertemu dengan tetangga kita, memperoleh informasi tentang mereka, dan jika diperlukan, kita punya kesempatan untuk bisa membantu mereka. Hal ini akan memudahkan kita membangun masyarakat yang lebih baik dan bersatu. Dan yang manfaat yang paling utama, kita memperoleh kesuksesan yang kekal nanti di hari akhir, insya Allah. Salah satu alasan untuk mengingat kesuksesan ini adalah bahwa seseorang yang menghindari sholat karena dia berpikir bahwa dia akan kehilangan keuntungan duniawi, dapat diibaratkan seperti seorang yang bodoh yang melihat ke arah yang berlawanan dengan arah sebenarnya. Ya, diseru untuk menuju kesuksesan, malah dia pergi berlawanan ke arah sebaliknya. Itu ibarat orang yang bodoh, yang berlawanan arah dari arah yang sebenarnya. Baik, silakan sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Hayya ala, marilah. As-salah, salat. Hayya ala salah, marilah salat. Hayya ala salah, marilah salat. Hayya ala, marilah menuju. Al-falah, kemenangan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Baik. Selanjutnya lafaz azan diulang kembali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Azan diakhiri dengan kata yang sama dengan awalnya. Pesan awalnya adalah, marilah menuju sholat dengan mengingat kebesaran Allah. Pesan di akhir adalah, jika Anda tidak datang untuk sholat, Anda yang akan menjadi pecundang. Allah akan tetap menjadi yang maha besar dan benar-benar layak disembah. Jika Anda datang, maka Anda akan membuat zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang. Dan
Dengan demikian, Anda akan mencapai kesuksesan yang nyata. Tapi jika tidak, maka yang rugi adalah Anda sendiri. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita istirahat sejenak dan insya Allah kita akan belajar tata bahasa setelah video ini. Saya tutup sementara. Subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.